Pekan lalu, angka kematian akibat COVID-19 menjadi yang terendah di dunia sejak Maret 2020. Berdasarkan data tersebut, Badan Kesehatan Dunia (WHO) optimis bahwa akhir pandemi sudah di depan mata. Lantas, apa saja syarat untuk menyatakan pandemi berakhir dan bagaimana dengan kondisinya di Indonesia? Untuk membahasnya, kita sudah bergabung dengan mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Chandra Yoga Aritama. Selamat malam, Pak Yoga. Selamat malam, Lisa. Selamat malam, Pak Yoga. Ini WHO menyinggung pandemi sudah di depan mata. Bagaimana Anda melihatnya kondisi di Indonesia saat ini? Ya, seperti kita juga lihat, angka kita juga turun ya. Artinya dulu pernah tinggi sekali pada waktu Delta, kemudian turun, kemudian naik lagi pada waktu Omicron, dan kemudian turun lagi. Memang setelah itu naik lagi sedikit ya. Kita tahu kita pernah jumlah kasusnya sekitar 200-an sehari, terus mengakhiri 6 ribuan, sekarang 2 ribuan, dengan jumlah kematian lebih dari 20. Jadi kalau kita lihat memang jelas ada tren penurunan dibandingkan dengan waktu-waktu yang lalu, walaupun masih ada gelombang lah, masih ada naik sedikit. Oke, baik. Sebenarnya cara mengukurnya seperti apa sih? Apakah dari jumlah booster yang tinggi, rendahnya angka kematian, atau seperti apa, Pak? Sebenarnya tidak ada indikator yang pasti benar-benar untuk mengatakan bahwa pandemi itu sudah berakhir atau tidak, yang akan dinyatakan oleh WHO tentu saja. Tetapi beberapa indikator yang penting, yang paling utama adalah kalau kasusnya itu sudah terkendali, artinya jumlah kasus dan jumlah kematian itu ada dalam jumlah yang rendah dan ini stabil dalam waktu yang cukup lama. Ini kalau kita lihat di layar kan angka kita masih sedikit berfluktuasi ya. WHO akan mengatakan bahwa pandemi ini sudah selesai seperti pengalaman yang lalu pada waktu pandemi H1N1. Kalau jumlah kasus sudah rendah dan sudah stabil rendah untuk jangka waktu yang cukup lama. Berarti Pak Yoga sebenarnya tidak ada syarat untuk menyatakan bahwa pandemi ini akan berakhir? Ya, tentu saja ada syarat. Makanya Dirjen WHO akan memutuskan yang berakhir. Syaratnya adalah seperti itu. Angkanya cukup rendah dan berjalan ditekan cukup lama rendah itu. Cuman berapa lama itu memang akan tergantung dari banyak faktor. Tentu saja WHO akan mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Apakah memang bisa bertahan cukup lama dengan angka yang rendah seperti itu. Oke, kalau menurut Anda seperti apa? Apakah ini akan terjadi dalam waktu dekat seperti yang WHO bilang begitu? Ya, justru pendapat dia mengatakan bahwa sudah di depan mata karena sekarang angkanya sudah rendah. Dan kita berharap dengan angka rendah ini bisa bertahan. Ya, katakanlah beberapa bulan begitu, maka saya kira mereka bisa mencabut pernyataan pandemi itu. Tetapi kita harus garis bawahi juga pendapatnya Dr. Tedros yang mengatakan justru karena kita ada di bagian akhir dari race ini, kita mesti jaga. Jangan sampai kemudian kita lengah begitu di bagian akhir ini tidak terkendali dan angkanya naik lagi. Itu yang perlu dijaga. Oke, berarti dalam hitungan bulan begitu ya, pandemi ini sudah terlihat ujungnya begitu ya Pak ya? Ya, kalau menurut data yang ada kira-kira seperti itu. Apalagi ini kan pandeminya 2 tahun, jadi kalau sudah depan mata ya tentu dia berbicara dalam kacamata itu. Sebenarnya kalau kita membicarakan mengenai transisi dari pandemi menuju endemi, butuh waktu berapa lama sih untuk kita terbiasa nantinya Pak? Ini ada 2 hal yang berbeda. Yang pertama, kapan pernyataan pandemi itu dinyatakan sudah selesai. Gitu ya. Nah, selama WHO ini ada kan ada 2 kali pandemi. Satu pandemi yang sekarang, dan sebelum ini adalah pandemi H1N1. Pandemi H1N1 tahun 2009 itu, dalam waktu 1 tahun 3 bulan, pandeminya dinyatakan selesai. Ini sudah lebih dari 2 tahun, tadinya belum selesai, kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Dan untuk menyatakan itu, seperti tadi sudah kita bahas, Dirjen WHO tentu akan melihat pola epidemiologi yang ada. Itu satu. Tapi kalau pertanyaannya adalah bagaimana untuk kita bersikap, maka saya kira ada satu hal yang ingin saya tekankan pada kesempatan malam hari ini adalah agar kalau nanti pandeminya sudah bersih, kalau sekarang kita lebih peduli pada kesehatan, maka upaya lebih peduli pada kesehatan itu dapat terus kita jaga. Barangkali mungkin misalnya contoh konkretnya cuci tangan itu adalah hal yang baik yang harus kita teruskan, ada pandemi atau tidak ada pandemi. Kita punya awareness terhadap kesehatan yang relatif tinggi saat ini orang per orang, ini harus kita teruskan, ada pandemi atau tidak ada pandemi. Jadi itu yang kita harapkan dapat terus kita jaga di masyarakat ini agar kita semua memprioritaskan kesehatan kita seperti relatif karena sebenarnya banyak orang yang banyak memprioritaskan kesehatannya. Itu yang perlu terus dijaga di waktu yang akan datang. Oke, berarti adaptasi kebiasaan baru itu masih harus terus kita lakukan walaupun nanti WHO mengatakan bahwa pandemi ini sudah berakhir begitu ya? Kalau saya yang namanya new normal itu huruf E-nya kita ganti dengan O.
Jadi new normal menjadi now normal. Tentu Oh. tidak seketat ini pakai masker dan sebagainya. Salah satu contoh saya cuci tangan itu bagus kita teruskan. Oke. Now normal. Yang terpenting adalah jangan terlalu terbawa dalam euforia, bahwa tadi Anda mengatakan bahwa justru di saat-saat terakhir ini harus dijaga begitu ya Pak ya? Ya betul sekali, betul sekali. Di saat terakhir kita harus jaga karena situasi sedang baik seperti ini. Jangan sampai penularan tambah banyak dan kemudian variannya, virusnya macam-macam lagi di waktu yang akan datang. Oke, kalau menurut Anda sebenarnya apa yang harus dilakukan pemerintah kita atau Indonesia begitu ya, setelah WHO mengatakan bahwa pandemi sudah dekat dengan akhir begitu? Ya, kalimat dekat dengan akhir ini memang sebenarnya bisa dibaca macam-macam ya. Tapi kalau saya beranggapan, sekarang memang kita seperti juga ujung kalimat yang mengatakan kita tetap menjaga protokol yang kan mereka mengajukan 6 syarat dari WHO yang bilang bahwa ini sudah dekat dan untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya. 6 itu salah satu diantaranya vaksinasi tetap dilakukan, testing tetap ditingkatkan, kalau ada orang sakit tetap ditangani dengan baik, kemudian infeksi nosokomial, penularan infeksi di rumah sakit harus dicegah. Kelima adalah penyuluhan kesehatan seperti ini, seperti dialog kita di CNN harus terus dilakukan. Dan kelima, engagement atau keterlibatan masyarakat untuk mengetahui masalahnya dengan jelas. Jadi jangan hanya dibaca sesuai dengan judul kita sudah di depan mata, tapi kita lakukan upaya maksimal supaya sudah di depan mata benar-benar akan dapat kita capai. Betul, semuanya informasinya harus lengkap begitu ya. Pak Yoga, tadi kita juga lihat ini bahwa RSDC Wisma Atlet ini akan berakhir masa pinjamnya pada akhir Desember 2022. Menurut Anda bagaimana dengan kesiapan pemerintah jika nantinya terjadi lonjakan kasus? Apa yang berakhir Desember 22? Maaf, RSDC Wisma Atlet. Oh oke. Itu kan soal pengaturan saja soal Wisma Atlet. Ya, artinya pemerintah tentu akan menilai apakah nanti masih diperlukan atau tidak diperlukan. Kalau jumlah kasus sekarang 30 sekian kan itu jumlah yang kecil ya. Jadi apakah itu bisa kemudian ditangani oleh rumah sakit yang ada atau tidak, saya kira itu hanya masalah keputusan teknis dan saya yakin pemerintah akan bekerja memutuskan sesuai perkembangan yang ada. Oke. Karena ini semuanya besar sekali dengan 39 kasus, apakah mereka cukup efisien menangani atau kita bisa berikan ke rumah sakit lain, itu kita lihat perkembangan jumlah kasus dari waktu ke waktu. Baik. Tadi Anda mengatakan bahwa WHO juga tidak hanya menyatakan bahwa pandemi akan segera berakhir, tapi ada 6 syarat. Salah satu syaratnya adalah mengenai vaksin begitu ya. Nah, perlukah masyarakat Indonesia ini tetap melaksanakan booster kedua seperti nakes untuk membantu percepatan selesainya pandemi? Sebenarnya kita melakukan booster kedua, melakukan vaksin, bukan semata-mata karena disuruh pemerintah, bukan karena semata-mata karena kita ingin pandemi selesai, tapi karena kita ingin melindungi diri kita. Itu yang saya ingin tekankan di sini. Jadi pemberian vaksin pertama, kedua, kemudian ada booster, dan barangkali diperlukan booster kedua, lebih agar kita, anggota masyarakat, itu bisa terlindung dari kemungkinan penularan dan kemungkinan sakit yang berat. Jadi kalau menurut bukti ilmiah yang ada saat ini memang vaksin harus 2 kali. Kemudian yang sudah dapat 2 kali memang harus mendapatkan booster. Dan kalau sudah mendapatkan booster pertama cukup lama, ada penurunan tingkat kekebalan, maka diperlukan booster yang kedua. Jadi marilah kita lihat ini sebagai upaya untuk melindungi diri kita dan keluarga kita. Tapi kalau menurut Anda perlukah booster kedua, Pak? Kalau sekarang ini menurut saya sih perlu. Yang jelas saya sudah booster kedua. Oke, melihat pandemi, kalau tadi kata WHO sebentar lagi atau beberapa bulan lagi kata Anda, berarti booster kedua juga masih tetap diperlukan meskipun nantinya WHO sudah mengakhiri pandemi begitu Pak? Kalau nanti pandeminya betul-betul sudah berakhir, kita lihat lagi. Yang jelas sekarang penularan masih ada. Kita pernah punya angka sekitar 200-an sehari, angka kita masih 2.000-an sehari. Jadi kita masih tetap perlu melindungi diri kita dan sesuai yang tadi sudah kita bahas. Ini ada katakanlah ada bagian akhir dari maraton ini, marilah kita tetap menjaga diri agar di bagian akhir ini kita bisa lalui dengan baik, antara lain dengan vaksinasi booster. Iya, menjelang garis finish begitu ya, jangan sampai kita lengah. Nah, tadi setelah statement dari WHO bahwa pandemi sudah di depan mata begitu ya, apa yang menjamin nantinya tidak ada mutasi ataupun varian dari subvarian corona yang ada ke depannya, ataupun jika memang ada, apakah ini tidak akan lebih parah dari sebelumnya, Pak? Ya, jadi sebenarnya WHO itu membuat 3 skenario. Satu skenario namanya base skenario, base dasar ya. Yang kedua yang namanya best skenario, skenario yang terbaik. Dan yang ketiga yang namanya worst skenario. Saat ini nampaknya kita ada di situasi best skenario, yang situasi dasar begitu, di mana virusnya seperti ini, tidak terlalu berat, masih bisa ditanggulangi dengan vaksinasi walaupun harus diulang. Yang kedua adalah best skenario yang paling baik,
kalau virusnya makin lemah dan kemudian booster vaksinasi menjadi sangat ampuh. Dan yang ketiga adalah worst scenario. Kemungkinan ini walaupun kecil masih ada, kalau virusnya menjadi makin kuat dan vaksinasi mungkin harus disesuaikan. Nah, karena kita sekarang berada dalam best scenario, kita harus jaga ini supaya penularan tidak makin tambah. Kalau penularan makin tambah, maka kemungkinan mutasi lebih besar. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana kita mencegah supaya tidak terjadi worst scenario, adalah menjaga agar tingkat penularan tetap kita cegah sehingga virusnya tidak perlu tambah banyak, tidak perlu bermutasi, dan tidak perlu menjadi virus-virus yang katakanlah lebih membahayakan di waktu yang akan datang. Oke, Pak Yoga, ini kalau kita bicara mengenai long COVID, seperti apa sih penanganannya pasca pandemi nantinya? Long COVID itu situasi yang agak berbeda ya, karena long COVID sebenarnya begini ya, Reza. Buat kita COVID ini sudah lama ya, kita sudah lebih dari 2 tahun mengalami COVID ini. Tapi dibandingkan penyakit lain itu sudah ada di dunia ini puluhan tahun. Ada yang sudah ratusan tahun. Sehingga ilmu pengetahuan sudah mengetahui dengan sangat pasti apa yang terjadi pada orang sesudah sakit malaria misalnya. Apa yang terjadi pada orang sesudah sakit apa misalnya. Nah, untuk COVID ini karena relatif baru, 2 tahun lebih begitu, maka ternyata mereka sudah sakit itu sebagian diantaranya punya keluhan-keluhan walaupun COVID-nya sudah selesai. Nah, itulah yang disebut sebagai long COVID. Saya kira kita masih butuh waktu untuk melihat seberapa besar dampak long COVID ini. Tapi yang jelas long COVID itu memang ada, sehingga pada kasus-kasus yang memang ada keluhan sesudah mereka sembuh dari COVID-nya, sebagian memerlukan pengawasan yang lebih baik. Karena itu beberapa rumah sakit sekarang sudah punya poliklinik, bukan hanya poliklinik COVID, tapi juga poliklinik evaluasi untuk orang yang sudah sembuh dari COVID tapi masih ada keluhan. Oke, berarti kita tunggu saja seperti apa. Semoga tadi apa yang Anda katakan bahwa pandemi akan berakhir dalam beberapa bulan ke depan begitu ya. Membuat kita juga tidak lengah menuju garis finish nantinya. Terima kasih Chandra Yoga Aritama, mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara sudah bergabung dan juga dialog bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam. Selamat malam. Sejumlah aksi perampokan dan pencurian terjadi dalam beberapa hari terakhir. Kami sudah merangkumnya usai jeda. CNN Indonesia Newscast segera kembali.